akan mempengaruhi kinerja pencapaian program yang tertuang dalam RKPD menuju nanti pada tujuan sasaran program yang ada di RPJMD. Nah, nanti tindak lanjut fasilitasi, kita segera melakukan penyempurnaan rancangan akhir perubahan RKPD sesuai dengan hasil kesepakatan fasilitasi, dan menyampaikan peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bapeda Provinsi paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Nah, ini mudah-mudahan setelah dilakukan fasilitasi ini, segera akan melakukan penetapan perubahan RKPD-nya. Yang kira demikian Pak Kaban yang dapat yang sampaikan sebagai pemabah awal. Mungkin yang ingin juga mendengar dari Pak Kepala Bapeda Kabupaten Badung, kenapa melakukan perubahan terhadap RKPD. Yang selanjutnya nanti dari paparan Pak Kaban, tentu kami menghadirkan tim yang ada di provinsi untuk dapat mencermati sehingga memberikan saran dan masukan sehingga nanti RKPD perubahan Kabupaten Badung akan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Yang kira demikian, waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Pak Kepala Bapeda untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Kabit selaku pimpinan rapat, Bapak Ibu perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung yang kami ajak bersama-sama untuk mengikuti fasilitasi perubahan RKPD Kabupaten Badung tahun 2021. Pertama-tama atas nama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Badung, khususnya Bapeda Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih atas ruang fasilitasi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dari jajaran Bapeda bersama dengan perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Dalam rangka kami melakukan satu proses berkenaan dengan perubahan RKPD yang muara akhirnya tentu kami akan tindak lanjuti menjadi perubahan APBD Kabupaten Badung tahun 2021. Tentu perjalanan APBD kami dalam tahun 2021 ini sangat-sangat ironis karena apa yang menjadi target, apa yang menjadi asumsi-asumsi pada saat kami menyusun RKPD awal 2021 ini banyak asumsi-asumsi yang harus kami evaluasi, yang harus kami sesuaikan berkenaan terutama dengan proyeksi pendapatan yang kami pasang tahun 2021 yang tentunya implikasinya akan berpengaruh terhadap alokasi belanja. Yang kedua, pertimbangan kami melakukan perubahan RKPD selain berangkat dari asumsi-asumsi kebijakan pusat, terutama berkenaan dengan pengalokasian kembali dana-dana yang bersumber dari dana transfer keuangan kepada daerah dan desa yang harus kami tindak lanjuti mendahului daripada perubahan APBD merujuk kepada peraturan Menteri Keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Dan yang ketiga tentunya dari penyesuaian belanja berdasarkan penyesuaian proyeksi pendapatan, tentu kami melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap apa yang menjadi prioritas-prioritas belanja yang harus kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan selain tentunya sebagai laporan bahwa Kabupaten Badung seperti halnya
pemerintah provinsi dan kabupaten kota lainnya sudah melaksanakan satu proses audit terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Tentunya dari penghitungan sisa lebih atas pertanggungjawaban APBD tahun 2020 sifatnya akan kita manfaatkan sebagai salah satu penerimaan pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja-belanja yang akan kami pasang, yang akan kami rancang dalam perubahan RKPD tahun 2021. Bapak Kabir dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya proses penyusunan perubahan RKPD ini kami sudah lakukan, sudah kami rujuk berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk tahapan-tahapan yang harus kami lewati berkenaan dengan evaluasi satu semester atas pelaksanaan RKPD tahun 2021. Jadi kita sudah lakukan evaluasi dan termasuk juga dalam penyusunan rancangan RKPD perubahan, kami juga sudah melalui satu proses review yang dilakukan oleh APIP kami, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten, dan mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan secara prosedural kita sudah dapat memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya secara garis besar dapat kami laporkan kepada Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kami rancang dalam perubahan RKPD tahun 2021 ini dari sisi tema dan prioritas pembangunan daerah kita masih tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RKPD sebelumnya, termasuk juga keselarasan antara program-program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan prioritas pembangunan provinsi. Jadi kita sudah tetap jadikan sebagai satu skala prioritas, dan yang terpenting lainnya adalah standar pelayanan minimal maupun belanja mandatori itu sudah kita atensi, sudah menjadi catatan kami untuk memenuhi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai laporan kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian bahwa dalam rancangan perubahan RKPD tahun 2021 ini alokasi belanja terbesar kita ada pada belanja pendidikan dan kesehatan. Jadi urusan kesehatan, karena ada regulasi tentang pengalokasian dana transfer keuangan kepada desa dan daerah, jadi yang dipersyaratkan minimal 10% kami sudah alokasikan sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID adalah sebesar 22,49%. Tentu prioritas terbesar selain daripada penanganan kesehatan adalah penanganan vaksinasi secara keseluruhan di masyarakat Kabupaten Badung. Kemudian pendidikan juga di atas hal yang minimal, namun yang kami prioritaskan adalah hal-hal yang bersentuhan dengan standar pelayanan dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga tentu pengembangan kompetensi aparatur, kami tetap di atas pagu minimal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi itu gambaran secara umum tentang posisi belanja mandatori yang kami akomodir, yang kami rangkum dalam rancangan perubahan APBD. Secara keseluruhan dari rancangan
RKPD perubahan struktur belanja dan pendapatan kami dapat kami laporkan sebagai berikut. Jadi pertama dari sisi pendapatan. Pada waktu APBD Induk kami merancang proyeksi pendapatan baik yang bersumber dari PAD, transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 3,8 triliun. Namun dalam perjalanannya ada satu kondisi yang kami perkirakan dari situasi pandemi akan mulai dapat dikendalikan. Ternyata sampai dengan kondisi saat ini kita masih dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, sehingga akhirnya apa yang kami perkirakan bisa kami dapatkan dari PAD sebesar 2,8 harus kami koreksi menjadi 1,9 triliun lebih. Jadi terkoreksi sekitar 30% dari pendapatan yang kami rancang pada awal penyusunan RKPD. Kemudian pendapatan transfer juga mengalami penurunan dari sisi alokasi dana alokasi umum. Ini memang tidak mempengaruhi beban belanja kami, namun dari segi nominal tentunya akan sangat berimplikasi karena sampai dengan saat sekarang ini Kabupaten Badung masih mensubsidi gaji bagi ASN yang ada di Kabupaten Badung. Jadi posisi kami masih dalam satu posisi kita masih mensubsidi karena alokasi DAU masih jauh dari kebutuhan belanja gaji pegawai negeri yang ada di Kabupaten Badung. Jadi itu yang mengalami angka koreksi, sehingga dari sisi persentase kami mengalami koreksi atas pendapatan sebesar kurang lebih 23% dari rancangan induk yang sudah ditetapkan menjadi RKPD tahun 2021. Nah, tentunya penurunan ini juga harus kami lakukan penyesuaian terhadap belanja-belanja yang akan kami alokasikan. Dan tentu sebagai laporan, kebijakan-kebijakan yang kami lakukan dalam rangka merasionalisasi belanja-belanja untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ini kita lakukan pertama melalui langkah-langkah efisiensi pada semua belanja-belanja operasional yang sudah kami alokasikan sebelumnya. Jadi kita sesuaikan tanpa mengurangi fungsi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi belanja-belanja makan minum, perjalanan dinas, ATK dan seterusnya yang berkaitan dengan operasional kantor kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Termasuk juga beban-beban yang menjadi kewajiban Pemda yang menjadi kebijakan dan program unggulan, kita rasionalisasi, kita sesuaikan indeks-indeksnya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian belanja modal kita tentukan kembali skala prioritasnya. Belanja transfer terutama untuk dana-dana penyisihan ke desa tentu kita harus sesuaikan dengan proyeksi pendapatan, termasuk nantinya dalam pelaksanaannya tentu harus kami sesuaikan dengan realisasi setiap bulannya. Jadi ada penurunan pagu yang cukup besar. Dan yang terakhir tentu yang kami lakukan adalah dengan melakukan rasionalisasi atas seluruh komponen belanja
pegawai kami. Sehingga dari besaran alokasi belanja yang kami lakukan, banyak hal yang dapat kami efisienkan, dan tentu dan mudah-mudahan seperti yang kami laporkan pada saat fasilitasi RKPD tahun 2022, kita kelihatannya masih sebangun antara realisasi 2022 dengan rancangan perubahan RKPD tahun 2021 perubahan ini. Jadi itu yang menjadi dasar pemikiran kami, dasar pertimbangan kami. Tentu memang cukup sulit, dan kami juga harus menyadari bahwa ketika kami menentukan proyeksi dengan posisi seperti ini pun, kami kelihatannya masih lebih banyak didukung oleh pendapatan asli daerah, di mana pertumbuhan tetap kami harapkan, pertumbuhan ekonominya terutama, tetap kami harapkan akan bisa membaik, mudah-mudahan dalam perjalanan akhir tahun 2021 atau pada awal 2022, sehingga kami sudah bisa kembali lagi melakukan rescheduling atas program-program prioritas yang kami pasang dalam RKPD tahun 2021. Tapi yang jelas secara simultan sekaligus laporan, karena kami juga saat yang bersamaan melakukan proses penyusunan RPJMD, tentu situasi berkenaan dengan perubahan 2021, situasi berkenaan dengan rancangan RKPD yang sudah difasilitasi provinsi dan sudah ditetapkan menjadi RKPD tahun 2022, tentu itu akan menjadi satu kesatuan dengan apa yang nantinya kita akan tetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Jadi kita akan mencoba membangun sebuah kesesuaian dan konsistensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Itu yang bisa kami laporkan berkenaan dengan struktur belanja dan struktur pendapatan yang kami rancang dalam perubahan RKPD tahun 2021 ini. Kemudian dari rancangan yang kami sampaikan ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi, dikaitkan dengan bidang urusan program kegiatan dan subkegiatan, dapat kami laporkan bahwa dari RKPD Induk tahun 2021, 39 bidang urusan dalam penetapan APBD sebagai proses yang dilakukan secara politis juga, kita masih tetap konsisten dengan 39 bidang urusan, termasuk perubahan RKPD ini pun juga masih tetap dengan 39 bidang urusan, dengan posisi pada waktu RKPD Induk ada 193 program, kemudian disesuaikan menjadi 180 program pada saat penetapan APBD, dan di perubahan RKPD ini kami tentu harus sesuaikan dengan prioritas, terutama berkenaan dengan penanganan COVID, sehingga program yang kami rancang menjadi 174 program dengan 436 kegiatan dan 1.168 subkegiatan. Dari semula dalam APBD ada 479 kegiatan dengan 1.331 subkegiatan, dan rancangan dan RKPD Induk dari 494 dengan 1.369 subkegiatan. Jadi itu gambaran
postur belanja kami dalam APBD tahun 2021 yang kita akan lakukan proses perubahannya melalui perubahan RKPD tahun 2021. Barangkali itu yang bisa kami laporkan ke hadapan Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kalau dicermati dari pergerakan angka-angka ini cukup memprihatinkan bagi kami karena kami tidak hanya harus berbicara tentang evaluasi sebuah proses, namun juga kami harus melihat sebuah proyeksi yang kemungkinan, prediksi yang kemungkinan masih bisa kita capai. Walaupun secara sekilas gambaran, tadinya kami berharap pertengahan tahun ini sudah mulai ada satu dinamika atau tren positif terhadap pendapatan asli daerah, namun situasi pandemi ini masih belum bisa kita bayangkan kapan akan berakhir, dan tentu kami juga harus dapat memenuhi karena kami juga harus mengendalikan nantinya seluruh belanja-belanja ini secara cermat sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemkab Badung sampai dengan akhir tahun 2021. Jadi kehati-hatian ini sangat mutlak harus kami kedepankan. Prinsip kehati-hatian, kecermatan terhadap perkembangan setiap waktu atas pergerakan realisasi PAD kami juga menjadi satu pertimbangan untuk kami mencoba untuk lebih realistis terhadap kondisi pendapatan kami. Jadi kami lebih menukik kepada sebuah pertimbangan yang lebih realistis. Namun yang terpenting dari semua itu adalah jangan sampai nanti apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemda Badung tidak terlaksana, itu yang kami hindari. Nah tentu nanti dukungan semua pihak terutama dari pemerintah provinsi tidak surut-surut kami mohonkan untuk bisa kami melewati perjalanan 2021 ini sesuai dengan rencana dan harapan kita semua. Demikian Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang dapat kami laporkan berkenaan dengan gambaran rancangan perubahan RKPD tahun 2021 yang kami sampaikan ke pemerintah provinsi melalui Bapeda Bali untuk dapat difasilitasi, dan tentu kami menyadari banyak hal-hal yang kurang, banyak hal-hal yang harus kami sempurnakan. Nah tentu dalam kesempatan ini kami berharap akan ada masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan kami yang mudah-mudahan tidak ada halangan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa tetapkan menjadi peraturan bupati, dan selanjutnya penetapan ini akan kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami laporkan. Sekali lagi terima kasih atas fasilitasinya, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om. Matur semua, terima kasih Pak Kaban yang sudah menyampaikan kenapa Kabupaten Badung melakukan perubahan terhadap RKPD-nya. Di samping karena regulasi, juga disebabkan oleh kenyataannya bahwa dilihat dari sisi pendapatan yang sangat menurun sekali sampai minus 23%, sehingga tentu ini berimplikasi terhadap program kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan. Nah, kita sangat maklum dengan kondisi ini. Nah, mudah-mudahan nanti walaupun ini sedang berjalan, semuanya masih prediksi, ekonomi kita juga akan semakin membaik, dan ini akan lebih tepat nanti
hal-hal yang diproyeksikan ke depan untuk dapat direalisasikan. Nah, baik Pak Kaban yang nanti berikan pencermatan kepada tim provinsi untuk mencermati secara administrasi baik dari regulasi, dari segi pendapatan maupun dari hal-hal yang lainnya substansi. Mungkin dari Biro Hukum sudah wonten hadir. Nggih, yang beri kesempatan Ibu. Lurus Bu. Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan pada kami, kepada yang terhormat Bapak selaku pimpinan rapat, beserta Bapak Ibu peserta rapat virtual, juga yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda dan Badung beserta jajarannya. Izin menyampaikan beberapa hal terkait fasilitasi peraturan Bupati tentang perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021. Kami dari Biro Hukum hanya mencermati secara substansi normatif pembentukan peraturan perundang-undangannya. Secara substansi teknisnya dari Bapak Ibu leading masing-masing yang akan mencermati. Yang langsung saja ke perubahan RKPD Kabupaten Badung tahun 2021 dapat yang cermati dari sisi normatif hukumnya bahwa secara teknis yuridis penyusunan PHD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 120 tahun 2018 dengan perubahannya Permendagri Nomor 80 tahun 2000 penyusunan produk hukum daerah. Dapat kami cermati sebagai berikut. Dari konsideran huruf A diubah. Huruf A-nya dirubah menjadi bahwa peraturan Bupati, dan ini nanti akan kami kirimkan masukannya Pak. Setelah kami virtual, kami akan kirimkan masukan-masukannya. Di sini kami dari konsideran huruf A diubah menjadi bahwa peraturan Bupati nomor 46 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah semesta berencana tahun 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga harus diubah begitu. Dan huruf B-nya tetap. Nah, untuk konsideran mengingatnya disempurnakan, dan itu dah nanti akan kami kirim masukan karena terlalu banyak, biar tidak banyak kita berbicara di sini. Nanti kami habis ini kami langsung nanti akan kirim ke Pak Satrio. Yang nomor gini juga yang untuk saya lihat dulu. Untuk batang tubuhnya pasal 1 diubah. Juga nanti akan kami kirimkan masukannya. Ya, hanya itu aja yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih banyak kepada Bapak beserta jajarannya, juga kepada yang Bapak Kabupaten Badung beserta jajarannya. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Ibu dari Biro Hukum Provinsi Bali. Nanti masukannya habis pertemuan ini Bu nggih? Segera Pak. Oke, segera sampaikan nanti biar kita nanti ada segera. Niki kami sudah buat, cuma tinggal kami kirim aja ke Pak Satrio. Nggih, terima kasih. Sukses semua nggih. Yang lanjut beri kesempatan kepada dari BPKAD, Biro BPKAD, mohon untuk manajemen pengelolaan keuangannya. Terus Bu Ratna. Nggih, matur suksma Pak Kabid Perencanaan. Sebelumnya tiang haturkan pangunjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk semua. Sebelumnya tiang permaklumkan kepada Pak Kabid selaku pimpinan rapat pada pagi hari ini yang sedianya Bu Kabid Perencanaan Anggaran Daerah, Fasilitasi Evaluasi Kabupaten Kota akan mengikuti acara pada pagi hari ini. Pada waktu yang bersamaan beliau
menghadiri undangan rapat. Kami ditugaskan untuk mengikuti acara fasilitasi rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Badung pada pagi hari ini. Sebelumnya Tiang hormati juga Bapak Kepala Bapeda Badung beserta jajarannya, Bapak tim anggota teknis di Provinsi Bali yang kami hormati juga. Kami dari BPKAD di sini bahwa dari keuangan kami mencermati bahwa di sini Pemkab Badung sudah melakukan pencermatan dan sudah melakukan langkah-langkah yang cepat terhadap kondisi yang ada pada saat ini, dengan melihat dari postur keuangannya, dari postur PAD-nya di sini, bahwa Pemkab Badung sudah melakukan pencermatan dengan melakukan perhitungan secara realistis dengan melihat kondisi keuangan dan melihat bahwa saat ini kondisi pandemi COVID-19 juga masih terjadi di Bali. Jadi pencermatan kami terhadap penurunan PAD di sini, kalau kami mencermati dari APBD Induk 2021 dengan perubahan RKPD tahun 2021, di sini memang kelihatan bahwa Pemkab Badung sudah melakukan perhitungan dengan baik, dengan seksama terhadap di sini adanya penurunan dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Selain itu juga Pemkab Badung juga sudah melakukan perhitungan dan pencermatan kembali di dalam belanja. Dalam belanja di sini kalau kita melihat dari postur APBD Induk 2021 dengan perubahan RKPD 2021, di sini kami mencermati melihat bahwa memang ada koreksi dan perubahan terhadap penurunan dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selain itu juga kami juga mencermati di sini bahwa Pemkab Badung juga sudah melakukan perhitungan terhadap belanja wajib. Belanja wajib di sini belanja mandatori. Kami tadi melihat dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda Badung bahwa di sana juga sudah diporsikan urusan untuk kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pengembangan kompetensi aparatur. Kemudian kami juga mencermati terhadap jumlah program kegiatan dan subkegiatan pada perubahan RKPD 2021. Di sini juga mengalami perubahan dan perampingan bahwa Pemkab Badung di sini juga sudah melakukan perhitungan dan rasionalisasi terhadap perampingan-perampingan terhadap program, kegiatan, dan subkegiatannya. Demikian Bapak Kabid Perencanaan yang dapat kami sampaikan atas masukan, saran untuk kiranya perubahan RKPD 2021 untuk Pemkab Badung kiranya bisa menjadi lebih baik dengan melihat kondisi di lapangan dan keuangan daerah di Pemkab Badung itu sendiri pada khususnya. Untuk itu, ke waktu kami kembalikan lagi kepada Bapak Kabid. Kami haturkan terima kasih atas semua. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bu Ratna yang telah ikut mencermati dokumen rancangan perubahannya, karena dari sisi postur anggaran juga dimaklumi karena pendapatan sangat menurun, tapi sudah dicermati juga yang mana merupakan urusan wajib, urusan yang menjadi penunjang sudah kiranya sudah sesuai dengan pos-pos yang mesti mereka utamakan terlebih dahulu. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Pak Kabid. Lanjut dari Inspektorat. Inspektorat Provinsi, udah ada yang gabung? Atau sambil menunggu tiang dari Bapenda, ya Bapenda, dulu Bapenda. Bapenda Provinsi Bali, Bu Cok. Matur suksuma Pak Kabid.
Om Swastiastu, Bapak Ibu sareng sami, yang kami hormati Bapak Kabid Perencanaan beserta jajaran di Bapenda beserta tim fasilitasi Provinsi Bali, kemudian yang kami hormati juga kepada Bapak Kepala Bapeda Kabupaten Badung beserta perangkat daerah yang lainnya di pemerintah Kabupaten Badung. Salam sehat bagi kita semua. Semoga bapak-bapak, bapak ibu di pemerintah Kabupaten Badung masih tetap semangat untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah walaupun di masa pandemi ini. Untuk pendapatan daerah yang kami cermati di sini mungkin kami menanyakan tadi yang dipaparkan pada saat Kepala Bapeda Kabupaten Badung memaparkan mengenai tabel proyeksi perubahan pendapatan itu berbeda dengan bahan yang disampaikan kepada kami sebagai bahan fasilitasi. Jadi mungkin itu dicermati ada perbedaan jumlah dari RKPD 2021 di paparan dengan bahan yang disampaikan. Jadi sangat berbeda jauh sehingga berpengaruh juga terhadap persentase yang disampaikan tadi. Jadi kalau kami melihat yang pertama bahwa penurunan pendapatan daerah, baik ini yang di PAD, kemudian karena tidak terinci, mungkin kami tidak bisa terlalu memberikan, atau mungkin karena kalau secara keseluruhan kita lihat penurunan PAD ini terdapat 50,97% penurunan. Kalau kita lihat di paparan tadi sebesar berkurang 23%. Jadi terdapat perubahan data yang disampaikan sehingga kalau menurut kami dengan penurunan ini perlu dilakukan upaya-upaya pengoptimalan PAD sehingga walaupun dengan penurunan ini target-target yang harus dipenuhi akan segera dipenuhi, akan terrealisasi secara optimal. Jadi jangan sampai sudah diturunkan targetnya nanti tidak tercapai seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami juga adalah di pendapatan transfer. Di pendapatan transfer juga terjadi perbedaan. Yang disampaikan tadi, kalau di paparan tadi minusnya cuma 2%, Pak. Kalau di bahan fasilitasi itu terdapat penambahan sebesar 78,47% dana transfer. Jadi mungkin itu yang perlu mendapatkan penjelasan di dana transfer, apakah itu sudah sesuai dengan alokasi jenis pendapatan di masing-masing pendapatan transfer tersebut. Apakah sudah disesuaikan dengan jenis alokasi sehingga mendapatkan persentase seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, mungkin kami bisa sampaikan bahwa di sana kami lihat sudah terdapat program dalam hal optimalisasi pendapatan daerah, yaitu pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah. Sehingga yang perlu juga dilakukan adalah inovasi terhadap sistem pemungutan pajak daerah. Jadi kami sarankan kepada Kabupaten Badung juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak ataupun wajib retribusi, supaya diupayakan untuk membentuk sistem pemungutan pajak daerah secara digitalisasi. Jadi sementara di Kementan mohon penjelasannya untuk perbedaan data yang disampaikan tadi. Terima kasih Pak Kabid. Matur semua Bu Cok yang telah mencermati dokumen-dokumen. Mohon Wali Bos mungkin dari Pak Kepala Bapeda dapat menjelaskan sehingga perbedaan-perbedaannya sangat tajam nih Kang. Mungkin ada penjelasan dari Pak Kaban sehingga nanti biar lebih jelas dari antara dokumen dengan paparan tadi. Lanjut minta dari Inspektorat ampun hadir
Biro Inspektorat Provinsi Bali? Siap hadir. Saya mewakili Pak Sekretaris yang sedang ada tugas ke PU, Pak. Wonten masukan, Pak? Untuk saat ini belum dulu dari Inspektorat, Pak. Oh, genten, untuk semua. Dari Biro PBJ, durus Pak Rastina, durus Pak. Om Swastiastu, pimpinan rapat nih. Om Swastiastu. Semua untuk kalah niki. Setelah kita cermati tadi, mungkin secara teknis, teman-teman teknis sudah banyak memberikan masukan dari sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian dari tiang Biro PBJ mencermati dari segi pengadaan, karena kita lihat tadi dari postur anggarannya cukup banyak di belanja modal, sehingga nanti untuk ke depan, agar nanti kita tidak keluar dari aturan yang ada, kami mohonkan di teman-teman di Kabupaten Badung, di dalam menyusun perencanaan, baik ini RKPD maupun perencanaan lainnya, dari awal kalau bisa, tetap kami sarankan libatkan teman-teman pengadaan. Sama halnya kita di provinsi, Biro Pengadaan sudah dilibatkan di berbagai perencanaan dari awal, sehingga ke depannya dalam pencairan proses belanja barang, kemudian belanja hibah, maupun belanja modal, tidak keluar dari aturan yang ada. Mengingat sekarang ini aturannya sudah sangat transparan sekali, sehingga nanti ke depan kita tidak tergelincir dengan aturan yang ada. Oke, dari segi pengadaan barangkali karena teman-teman di Badung, Kabupaten Badung, kami sering konsultasi dengan bagian pengadaannya cukup mumpuni. Mudah-mudahan dari awal teman-teman PPJ juga dilibatkan, seperti halnya kita di provinsi. Jika benar rapat yang bisa kami sampaikan, semua untuk pesan. Om Santi. Terima kasih Pak Kabag yang menekankan terutama dari proses-proses pengadaan itu tetap kita kawal sehingga nanti apa yang kita adakan terutama tentang belanja-belanja modal dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin ring Bapeda Provinsi Bali, mungkin Pak Kabid PPM, Pak Goswes langsung memberikan saran atau masukan. Terus Pak Kabid. Oke, semua Pak Kabid PPE. Om Swastiastu, Rajang Semang, semeton ring Kabupaten Badung, ring Bapeda Badung. Izin Pak Kaban, Pak Dewiro, bukan mempertanyakan, cuma memberikan masukan dan saran terkait kondisi pandemi yang dialami oleh teman-teman di seluruh Indonesia lah, hampir di semua di Bali hampir sama kondisi ini. Mungkin yang menjadi pencermatan kami di tim provinsi, kemudian dari aspek rancangan perubahan RKPD semesta berencana di teman-teman di Badung untuk tahun 2021. Menjadi pencermatan awal, ditiang dan nyingak melih penyusunan dokumen Pak Deh, karena lihat kondisi yang terjadi, kondisi existingnya kita rasakan lah. Kebetulan istri yang Badung pasti merasakan juga kondisi yang terjadi. Kenapa seperti itu kan kita Pak Deh, sekadar masukan dan saran, kalau mau diterima ya nggih margiang lenenten nggih benar menapi. Kita sharing Pak D, dari mungkin ilmunya kita rubah dumun, kita tidak melihat lagi Permendagri 86 karena hanya termuat norma dan tata cara penyusunan dokumen. Yang menarik ketika melihat permasalahan di Badung, dan ini pembelajaran kita bersama di 9 kabupaten kota dan Bali sendiri, bagaimana menyusun sebuah konsep perencanaan dan penganggaran. Niki tadi yang iseng muka niki, yang capture segala macam. Kalau kita lihat teman-teman pendapatan di Badung yang dirancang dari awalnya 3,8 triliun dirubah turun sedikit nih, menjadi 2,9 triliun. Menjadi menarik ketika masuk ke aspek pendapatan daerah Pak De. Bicara pendapatan daerah dari 2,8 triliun turun menjadi 1,9 triliun. Ini kalau kita lihat kondisinya, kalau bicara kondisi pandemi, meresidang mangkatan menikah kan pertanyaan selanjutnya. Nah, kenapa menjadi menarik hal itu? Karena frase kalimat selanjutnya yang akan kita cermati dari aspek belanja operasi. Masuk belanja operasional, masuk belanja pegawai, barjas, bunga, subsidi, hibah, dan bansos. Nah, kalau bicara aspek penganggaran, ketemulah kita sebuah konsep teori yang mungkin selama ini kita jarang memperdalam di teman-teman di Bapeda, Sebali, dan
Bapeda Provinsi ketika kita bicara rasio kemandirian daerah dan ruang fiskal. Kalau kita yang lihat dari perencanaan yang dibuat oleh teman-teman di Badung, rasio kemandirian daerahnya masih dibuat sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena masih berkonsep pendapatan yang akan dicapai sekitar 1,9 triliun, Pak. Nah, mohon dicermati juga nanti ketika bicara rasio kemandirian yang tinggi, seharusnya linear dengan ruang fiskal yang tinggi juga. Niki kalau kita lihat, yang konsep yang ditawarkan ke kita, yang disodorkan ke kita untuk dilakukan fasilitasi dan diberikan masukan, ruang fiskal yang kita lihat adalah fleksibilitas penggunaan anggaran, itulah terkunci teman-teman di Badung. Akhirnya terjadi refocusing untuk belanja pegawai. Padahal kalau kita bicara ruang fiskal, belanja pegawai adalah belanja mengikat yang sudah otomatis di pagu pertama sudah harus dikunci nih ke. Jadi tidak diutak-atik lagi ketika bicara belanja pegawai. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kalau kita bicara di induk di atasnya nih ke, yang dibuat adalah rasio kemandiriannya masih optimis teman-teman di Badung. Akhirnya keluarlah seperti muncul niki, masukkan saja niki, posisi di belanja transfer Pak De. Belanja transfer teman-teman di Badung masih mengunci di angka 243 miliar. Kalau bicara dari derajat fiskalnya tidak seperti itu seharusnya. Kata niki, inayang rembogang dumun nike, ini masukan dari kita di provinsi supaya tidak terjadi kondisi kalau belanja mengikatnya, belanja pegawainya berkurang, otomatis kinerjanya akan dipertanyakan juga. Efektif efisienkah? Padahal secara teori antara rasio kemandirian dan ruang fiskal yang seharusnya linear. Bicara kemandirian, otomatis kalau sangat tinggi, fleksibilitasnya juga harusnya tinggi dan sudah mengunci belanja dari operasional pegawainya, belanja pegawai segala macam. Nanti baru runjukkan ke selanjutnya, baru ke belanja eksponensial yang lain. Nah, untuk ruang fiskal niki, posisi SPM dikunci pertama. Kemudian lanjutnya adalah untuk posisi kedua adalah belanja operasional dari aspek kepegawaiannya. Kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman Kemendagri, ada suatu daerah, bukan di Badung niki, dia memasang anggaran untuk belanja gajinya 10 bulan, Pak. Nanti di perubahan dipasang, itu ditegur sangat berat oleh teman-teman Kemendagri. Seharusnya sudah mengukur, masuklah gaji ke-13 dan ke-14-nya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di Badung untuk bicara ke ruang fiskal dari aspek fleksibilitasnya itu dikunci dumun. Nah, cuma dikoreksi niki belanja-belanja yang misalnya hibah. Ya ampun, ya uning kondisi itu. Nah, Indayang niko coba didiskusikan apakah dibuat konsep begitu apa seperti napi. Kalau masih posisi begini otomatis nanti ke depannya kasihan juga teman-teman di Badung. Ya, tapi kita dibantu juga dengan work from home niki. Jadi kinerjanya bisa sumir-sumirin lagi deh kan. Mungkin niko dari tiang Pak Kabid, Pak D, Sinampurang niki masukan supaya bagaimana rasa kita memiliki teman-teman di Badung juga sira uning kondisi kita sama di provinsi. Jadi kita sama-sama saling sharing. Jadi ilmunya kita rubah dari Permendagri 86 bagaimana dari aspek keuangan, perencanaan penganggaran di keuangan. Kita berguru dulu dengan ilmunya Bu Sri Mulyani niki. Mari kita sama-sama Bapeda Bali rubah dulu mindsetnya karena kondisi pandemi mengharapkan kita berpikir bagaimana aspek keuangannya. Mungkin ini kan Pak De, masukan dari tiang. Waktu itu yang balikan, Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid PPM. Beliau melihat dari komposisi pendapatan dengan belanja-belanja yang mestinya menurut hemat beliau adalah yang ideal, yang SPM, pegawai, baru hal-hal yang lainnya. Masih Pak Kabid. Pak Kabid PSDA, enten. Terus Pak Kabid. Terima kasih atas waktunya Bapak Pimpinan Rapat Pak Kabid PPE. Mungkin kami sedikit mencermati terkait dengan kondisi perekonomian kita pada saat ini. Kita bermula dari kondisi perekonomian Bali. Dan pada perubahan rancangan RKPD
Kabupaten Badung ini. Jadi kami juga sudah melihat kembali bagaimana program-program terkait dengan peningkatan perekonomian Bali, itu terkait dengan pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan ekonomi kreatif. Jadi kalau kami lihat di sini bahwa dari pertumbuhan ekonomi Badung yang di bawah 16,52%, kalau kita bandingkan dengan Bali di bawah min 9,35%. Bidang pertanian khususnya di Kabupaten Badung cuma menyumbang 7,45%. Nah, sedangkan di sektor pariwisata, yaitu akomodasi, makan minum, serta transportasi, kalau akomodasi dan makan minum 24,61%, sedangkan transportasi dan pergudangan sebesar 25,99%. Nah, mungkin ini menjadi perhatian kita bersama bahwasannya kalau kita lihat kondisi pada saat ini, bahwasannya keterpurukan pariwisata yang disebabkan salah satunya mungkin di akomodasi dan makan minum di sini, mungkin ke depannya dalam perubahan ini perlu diperhatikan sektor-sektor pengungkit, yaitu antara lain di bidang pertanian. Karena di sini kami juga lihat beberapa program terkait dengan pertanian, yaitu penyediaan dan pengembang sarana pertanian. Setelah itu program penyediaan dan pengembang prasarana pertaniannya juga itu perlu juga mendapatkan perhatian lebih intensif untuk mendapatkan pendanaan dalam kesempatan ini. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya dalam dokumen ini kami juga sudah lihat bahwasannya dari transformasi ekonomi juga upaya melakukan perubahan sudah ada disebutkan di sini, yaitu dengan penguatan UMKM, dengan peningkatan peran UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, meningkatkan investasi dan penguatan BUMD dan LPD. Nah, untuk itu kami memberikan masukan di sini agar program-program yang terkait dengan hal tersebut mendapat penganggaran yang lebih intensif, sehingga nantinya kita harapkan pertumbuhan ekonomi Badung dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Mungkin itu Pak yang perlu secara umum kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid, Pak Wayan. Ya, beliau hanya menekankan dari mungkin ada perubahan-perubahan struktur perekonomian yang tidak hanya bertumpu pariwisata, mungkin itu ke depan Pak Kaban. Pak Made Sudiarso, enten fungsional ring Bapeda Provinsi. Dulu sama Made. Oke, sukses Pak Kabid BPE, Kaping Ajeng, Pak Kaban, Bapeda Badung, sarang peserta yang ikut bergabung di sana yang saya hormati, teman-teman tim fasilitasi ring provinsi juga yang saya hormati. Izinkan saya sedikit memberikan masukan bahwa perubahan ini sebetulnya secara regulasi dibenarkan gitu ya, diwajibkan secara regulasi, dan kebetulan di tengah-tengah situasi pandemi ini menjadi dasar kenapa perubahan itu dilakukan. Kita lihat tadi dari paparan Pak Kaban bahwa perubahan akhirnya dilakukan ketika melihat target pendapatan yang sekiranya di 2021 ini tidak tercapai. Nah, ini perubahan pendapatan akhirnya terkoreksi. Kalau kita lihat dari APBD itu terkoreksinya sekitar 23%. Kalau kita lihat datanya dari RKPD Induk itu terkoreksinya kurang lebih 39%. Nah, akibat terkoreksinya pendapatan ini mengakibatkan akhirnya ada penyesuaian terhadap program. Ada 6 program yang disesuaikan, kemudian ada 43 kegiatan yang disesuaikan, kemudian ada sekian ratus subkegiatan yang rupanya disesuaikan pula. Nah, kami memahami kesulitannya yang dialami oleh Bapeda Badung. Kenapa ini dilakukan? Karena satu, prioritas Pak Bupati rupanya wajib dilaksanakan. Kemudian berikutnya
tanggung jawab untuk mengemban tugas fungsi pokok di perangkat daerah juga harus juga mendapat prioritas, karena lebih-lebih lagi perangkat daerah yang mengampu urusan wajib layanan dasar. Nah, tadi secara paparan memang sudah sangat komprehensif terwakili dari paparan itu, cuman penegasan terhadap program yang disesuaikan, kemudian kegiatan yang disesuaikan, ini mohon kinerjanya juga harus disesuaikan. Jadi anggaran yang mendukung kinerjanya juga harus disesuaikan agar nanti kinerjanya tidak sesuaikan tetapi kegiatannya tidak ada. Nah, ini yang kami harapkan nanti secara dokumen sudah mengikuti ketentuan. Kemudian yang penting lagi yang menurut kami tadi sudah disinggung oleh teman di BPKD, Ibu di Bapenda, mohon di bab 3 ini sajian tabelnya yang pertama ini dilengkapi dulu. Jadi di bab 3 ini tabel belanjanya masih kosong. Yang berikutnya tabelnya itu mohon juga ada sandingan seperti paparan Pak Kaban tadi. Yang disandingkan antara RKPD Induk, kemudian dengan APBD 2021, baru kemudian perubahan RKPD. Sehingga posturnya kita bisa lihat secara utuh, tidak menimbulkan pertanyaan seperti Ibu tadi, Ibu sekretaris di Bapenda. Jadi kita bisa lihat nanti secara utuh termasuk juga uraian-uraian belanja di dalam tabel tersebut. Jadi ini yang kami minta, dokumen ini mohon disempurnakan agar postur APBD di dalam pendapatan dan belanja mewakili dokumen yang dicantumkan di dalam RKPD perubahan. Mungkin itu saja secara umum, Pak. Memang secara kemandirian masih tinggi ya, masih rata-rata tinggi karena memang dari sebelumnya ketentuan Kementerian Keuangan bahwa PAD di Bapeda Badung memang tertinggi di Bali, mungkin salah satu tertinggi di Indonesia. Nikah saja masukannya Pak Kabid PPE, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dengan Paramo Santi, Om Santi. Untuk semua Pak Made Sudiarso yang mengingatkan bahwa karena tadi secara paparan bahwa ada pengurangan kegiatan, program, kegiatan, subkegiatan, tentu juga kinerja yang akan dihasilkan juga itu menyesuaikan. Kemudian dari sisi tabel agar dilengkapi dan juga ada tampilan-tampilan, ada perbandingan-perbandingan sehingga mudah dibaca dari induk perubahan sehingga ada compare sehingga teman-teman yang membaca dokumen dapat dengan cermat dan bisa dimaklumi perubahan itu. Pak Made Satya, wonten ya. Dari sisi substansi dokumen beliau cermati dari segi kelengkapan. Terus Made. Oke, semua atas waktunya Pak Kabid. Izin Pak Kabid BPM dan Pak Kabid PSDA. Om Swastiastu, Pak yang terhormat Pak Kaban Bapeda Badung. Mungkin Tiang hanya mencermati dari sisi konsistensi ya dari form-form fasilitasi sesuai persyaratan untuk melakukan fasilitasi terdapat 3 form yang harus dilengkapi. Nah, dari pencermatan terhadap form fasilitasi di sana disebutkan bahwa terdapat 2 program baru, Pak. Dari penurunan program di APBD 2021 ke RKPD perubahan yang tadi dipaparkan sebanyak 174 program. Namun dalam form fasilitasi disebutkan terdapat 2 program baru, yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Dinas Kebudayaan. Nah, mungkin ini perlu dicermati program baru itu kenapa ada program baru atau bagaimana. Kemudian dari sisi keterkaitan bab, yaitu dari bab antara bab 3 dan bab 5, Pak. Jadi di bab 3 itu
cukup sederhana disajikan dalam dokumen. Kalau saya mencermati hanya 4 lembar. Nah, kalau boleh, karena keterkaitan bab 4 dengan bab 5 itu adalah sangat erat, di mana bab 3 minimal haruslah dijelaskan terkait kebijakan, artinya kerangka keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, dalam bab 3 hanya ditampilkan tabel saja, Pak. Jadi keterkaitan kerangka pendanaan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di bab 5 itu perlu dijaga. Nah, kemudian pada bab 5, khususnya di tabel 51 rencana kerja program dan kegiatan prioritas. Nah, itu belum juga kelihatan perubahannya, Pak. Jadi hanya kelihatan di pagu pada perubahan. Jadi tidak kelihatan di sana berapa penurunan atau penambahannya dari APBD Indo ataupun dari RKPD. Nah, yang terakhir di 51, hal ini juga sudah dicermatin oleh APIP Kabupaten Badung. Jadi terima kasih pada Inspektorat Kabupaten Badung yang telah mencermati bahwa beberapa kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur dari program yang dicantumkan di tabel 5, ada beberapa yang kurang mempodomani Permendagri 050, Pak. Jadi masih terdapat ada beberapa program yang tidak sesuai dengan Permendagri 050. Nah, seperti contoh yang di rutin, mungkin itu ada kurang kabupaten kota, kemudian ada kode rekening yang kurang. Nah, mungkin hasil pencermatan dari APIP Inspektorat Kabupaten Badung agar ditindaklanjuti, Pak. Sehingga dalam pelaksanaannya, karena nanti akan menggunakan input dalam sistem SIPD, bisa lancar pelaksanaannya. Mungkin demikian, Pak, pencermatan kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Made. Hanya mengingatkan dan menambahkan bahwa di satu sisi memang ada program pengurangan program, namun ada 2 program yang nambah, baik yang di Dinas Pendapatan maupun di Dinas Kebudayaan. Mohon kiranya mungkin dijelaskan. Atau juga hal-hal yang lainnya, mungkin kalau ada klarifikasi atau tanggapan dari Pak Kepala Bapeda, kami persilakan Pak Kepala untuk menanggapi saran dan masukan. Mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan dari saran dan pertanyaan-pertanyaan dari tim provinsi. Persilakan Pak Kaban. Sampun mendapatkan banyak masukan-masukan, usul saran yang konstruktif. Jadi berkenaan yang pertama yang tanggapi dari teknis penyusunan produk hukum, tentu akan kita lakukan penyesuaian sesuai dengan koreksi dari Ibu Biro Hukum, termasuk juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam rangka melengkapi, dalam rangka mensinkronkan hal-hal yang memang harus dimuat dalam perubahan RKPD. Jadi pertama dari Bapenda, Ibu dari Bapenda, Bu Cok, kemudian Pak Made Sutiarso dan Pak Made Satyo. Nah, tentu ini akan kita harapkan nantinya setelah pertemuan ini ada satu fasilitasi teknis. Jangan sampai terkesan antara satu data dengan yang lainnya ada hal yang bisa memunculkan kerancuan bagi yang menyimak atau membaca. Jadi secara prinsip kami nanti mohon dukungan dan fasilitasi. Yang jelas dari gambaran angka-angka terutama yang berkaitan dengan sisi pendapatan, tentu apa yang kami laporkan tadi, yang kami paparkan sebenarnya adalah hal yang memang sesuai dengan bahan yang kami kirim ke provinsi untuk fasilitasi. Namun demikian,
tentu kami juga tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang harus kami koreksi, harus kami sempurnakan. Termasuk masukan untuk menindaklanjuti hasil review dari APIP kami juga sudah menjadi atensi dan catatan dari kami. Ini akan kami follow up sehingga ke depan setelah fasilitasi ini kita bisa mendapatkan satu rancangan yang lebih sempurna sebelum ditetapkan menjadi peraturan Bupati Wakil. Itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan data-data, terutama di tabel 3 dan bab 3 dan bab 5, termasuk nantinya untuk penjelasan atas pendapatan, karena yang kami rancang, yang kami laporkan bahwa dan yang kami terima tidak ada pendapatan transfer yang mengalami kenaikan. Justru di sini kami sekaligus menyampaikan sedikit gambaran kepada Pak Kabid PPM dan Bapak Ibu sekalian. Kami sebenarnya ketika melakukan satu penghitungan proyeksi pendapatan, tentu kami berharap pertama bahwa dari sisi pemenuhan kebutuhan wajib itu bisa kami alokasikan anggarannya. Kemudian yang kedua, tentu dalam kondisi keterpurukan akibat pandemi ini, tentu hal-hal yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga tetap harus kami jadikan catatan dalam rangka ikut bersama-sama membantu meringankan beban masyarakat. Tentu ini menjadi atensi yang harus kami lakukan. Memang kami sadari bahwa ada satu hubungan yang linear seperti yang disampaikan antara rasio kemandirian fiskal dengan ruang fiskal yang dimiliki oleh daerah. Secara teori dan seyogianya memang hal seperti itu harus kita lakukan. Namun ada hal-hal yang memang karena sifatnya kewajiban, karena sifatnya peraturan perundang-undangan yang harus juga kita penuhi, tentu kami harus melakukan satu upaya bagaimana menggabungkan antara hal yang wajib dengan hal yang sifatnya mengikat ke dalam satu proyeksi kebutuhan yang harus kami juga harus penuhi. Yang jelas kami menyadari kondisi kami memang cukup berat, namun di lain sisi kami juga berupaya sekalipun kita masih berangkat dengan posisi belanja kami masih berangkat dari posisi APBD yang sudah ditetapkan. Namun dalam pengendalian realisasi belanja ini kita lakukan secara cermat. Kami tidak menginginkan bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran Badung mengalami satu kondisi yang defisit yang membebani perjalanan APBD pada tahun-tahun ke depannya. Ini sangat kami hindari, sehingga salah satu strategi yang kami lakukan adalah melakukan pengendalian belanja. Jadi sama seperti Bu Menteri Keuangan melakukan pengendalian belanja walaupun APBN-nya sudah ditetapkan sedemikian, ketika realisasi pajak tidak terpenuhi, ada kebijakan-kebijakan dalam rangka pengendalian belanja. Dan tentu ini otoritasnya ada pada sisi penganggaran, terutama menyangkut kewenangan BPKD. Dalam hal ini adalah BPKAD Kabupaten Badung. Tentu ini akan menjadi satu instrumen yang kita harapkan bisa mengendalikan belanja-belanja menyesuaikan dengan realisasi pendapatan. Tapi yang jelas kita memang sangat menyadari, mudah-mudahan melalui fasilitasi ini kami juga mohon dukungan dari pemerintah provinsi untuk bagaimana minimal kita menyadari semua bahwa sampai dengan posisi sekarang ini sampai 2025
pun RKPD kami tidak bisa merancang satu kondisi yang menurunkan rasio kemandirian oleh karena dana transfer daerah yang kami terima itu hanya untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai mantan, itu masih harus disubsidi dari pendapatan asli daerah. Dan yang terbaru sekaligus laporan Pak Pimpinan Rapat. Untuk penanganan COVID, DAU yang sudah kurang untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan gaji pegawai, 8% juga harus kami sisihkan dalam rangka penanganan COVID-19. Ini kondisi dilematis yang kami hadapi. Jadi sudah dikapling sedemikian dana transfer daerah itu 8% dari DAU, 30% dari DID, DBH, CHT dan seterusnya. Sehingga kami harus menyesuaikan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut. Ini yang juga menjadi satu alasan. Sedangkan di lain sisi kewajiban berkenaan dengan standar pelayanan minimal juga harus kita penuhi karena ini amanat dari peraturan perundang. Mudah-mudahan ke depan karena kondisi pendapatan kami yang menurun, kami hanya bisa berdoa dan berharap DAU 2022 kami akan bisa mendapatkan alokasi lebih daripada yang kita terima sekarang ini. Kemudian dari BPKAD juga sekaligus sebagai laporan bahwa kita sudah melaksanakan amanat daripada regulasi pusat untuk lebih memprioritaskan pada sisi belanja yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan seterusnya. Termasuk dari PBJ agar dilibatkan dalam setiap proses perencanaan. Kami laporkan dari Biro PBJ bahwa PBJ kami, kabar PBJ kami ini termasuk dalam tim penyusun RKPD, termasuk dalam tim anggaran. Sehingga dari awal kita sudah kawal, jangan sampai dalam proses penganggaran itu nanti terjadi persoalan pada saat kita akan mengeksekusi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, berkenaan dengan program-program baru ini, jadi dapat kami laporkan. Pertama dari DPM PTSP, program pengembangan iklim investasi. Ini kami akomodir karena ini perintah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang harus kita akomodir dalam APBD. Kemudian yang kedua tentu yang berkaitan dengan pembinaan sejarah yang menjadi atensi kita. Jadi itu dua hal yang kita akomodir. Jadi sepenuhnya memang karena perintah undang-undang, terutama berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang harus kami sudah tindak lanjuti dalam pelaksanaan tahun 2021. Demikian Bapak Kabid selaku pimpinan rapat, hal-hal yang dapat kami laporkan, dan tentu dari apa yang menjadi catatan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Setelah pertemuan ini, kami mohon ada ruang waktu untuk bisa memfasilitasi kami untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian secara teknis. Demikian yang bisa kami laporkan, kurang lebih kami mohon maaf. Baik Pak Kaban yang dia hormati. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Kaban dan juga masukan dari tim provinsi, nah kiranya nanti dari tim memaklumi bahwa karena kondisi pendapatan Kabupaten Badung, karena situasi kita bersama seperti ini, kita maklumi bahwa sehingga nanti di Kabupaten Badung tentu dalam merancang perubahan RKPD ini, terutama tentang program kegiatan dan kegiatan menyesuaikan, tapi dengan prinsip bahwa mana yang menjadi prioritas, urusan-urusan wajib, yang SPM itu sudah diporsikan sedemikian rupa. Tapi nanti untuk kami siap untuk memfasilitasi kalau hal-hal yang secara administratif
dan penampilan-penampilan dalam dokumen perubahan RKPD untuk nanti agar lebih sempurna dan sesuai dengan aturan. Kami siap, Pak Kaban. Yang kira demikian, Pak Kaban, bersama semua tim. Ada beberapa hal yang telah disampaikan tadi. Mohon dari tim semua menyampaikan kepada kami, mungkin setelah acara ini, segera melalui soft copy nanti kami akan rekap kembali yang mana kira-kiranya akan kami pakai sebagai dasar memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Badung. Dan juga kami siap untuk lakukan fasilitasi, Pak, dari Bapeda ke kami nanti agar dokumen ini agar lebih bagus. Yang kira demikian, Pak Kaban, bersama semua tim. Kiranya dari Bapeda Provinsi Bali itu yang dapat disampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, penyampaian kami mohon dimaafkan. Semuanya demi untuk kebaikan kita bersama. Yang kira demikian, Pak Kaban, kita akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Om.